Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 95. Pukul 8 malam Edison Hospital. Lukas memijit keningnya, matanya bergulir melihat Diego yang tertidur di ranjang. Mr. Diego mengalami serangan jantung mendadak. Untuk saat ini, istirahat yang cukup sangat dibutuhkan untuk memulihkan dirinya. Ucapan dokter terus terngiang di kepala Lukas mengenai kondisi sang Dedi. "Apa kau ingin memberitahu Bella?" tanya Green yang berdiri di belakang Lukas. Green tahu sahabatnya ini benar-benar kaget dan bingung saat ini. Maka ia pasti membutuhkan sosok Bella di sampingnya. Mendengar ucapan Green membuat Lukas terdiam. Masalah ini awalnya muncul akibat dirinya yang menganggap sepele tugas yang diberikan sang Dedi. Maka harusnya ia selesaikan sendiri perbuatannya tanpa melibatkan Bella dan Tiara. Mengangguk yakin, Lukas bertekad menyelesaikan semua perbuatannya. "Green," panggil Lukas. "Ya, besok aku akan mengambil alih perusahaan," ucap Lukas membuat Green melotot kaget. "Kau serius?" "Ya, semua ini terjadi akibat kelalaianku, maka aku harus menyelesaikan semua yang kulakukan," ucap Lukas membuat Green tersenyum. "Aku membutuhkan bantuanmu." Lukas berbalik menatap serius Green. "Aku selalu di sampingmu," balas Green membuat Lukas tersenyum. Lukas bangkit dan langsung memeluk sahabatnya. "Terima kasih Green," ucap Lukas tulus yang dibalas gumaman dari Green. Pukul 10 pagi Edison Company. "Shit, kenapa pengeluaran perusahaan membengkak seperti ini?" tanya Lukas. Matanya menatap tajam deretan angka yang tak sesuai dengan yang diperkirakan. Green yang menjabat sebagai sekretaris Lukas hanya bisa terdiam. Namun ia mencurigai sesuatu. "Apa kau tahu sesuatu, Green?" tanya Lukas menatap Green. "Ini juga membuatku bingung. Seharusnya kita mengalami kenaikan karena beberapa perusahaan kecil mulai bergabung. Dan ya, walaupun kau menggagalkan kerjasama dengan perusahaan besar, namun pengeluaran bulan ini benar-benar tak masuk akal," jelas Green membuat Lukas berpikir. "Apa mungkin ini penggelapan?" tanya Lukas. Green mengangguk seakan setuju akan pemikiran Lukas. "Aku akan menyelidikinya," ucap Green membuat Lukas tersenyum. "Makasih Green." Green berbalik melangkah keluar dari ruangan. "Bukan masalah," ucap Green sambil melambai. Lukas tersenyum melihat sahabatnya. Ia benar-benar beruntung memiliki sahabat seperti Green yang setia. Selanjutnya, Lukas kembali memfokuskan dirinya menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Namun, suara dering telepon mengganggunya. Lukas langsung menatap ponselnya yang tertulis nama sang istri. Senyum lebar langsung muncul. Tombol hijau ditekan. "Baby," teriak Lukas senang. "Kau ingin membuatku tuli, Lukas?" ucap Bella dengan kesal. Suara kekehan Lukas terdengar membuat Bella tersenyum. "Baby, I miss you," ucap Lukas. I miss you too. Bagaimana kabarmu? Kau tidak membuat masalah pada Dedi kan?" tanya Bella. Lukas menelan ludah paksa. Ia harus berbohong kali ini agar Bella dan Tiara tidak khawatir. "Aku menjadi anak baik, baby. Aku tidak membuat masalah. Kau akan pulang hari ini kan?" tanya Lukas. Lukas, mungkin aku tidak pulang hari ini," ucap Bella ragu. Lukas terdiam beberapa detik. "Lalu, kapan kau pulang, baby?" rengek Lukas manja.
Minggu, jawab Bella membuat Lukas melototkan matanya. Apa? Teriak Lukas kaget. Hari ini merupakan hari Senin. Artinya masih ada 6 hari lagi Bella tak ada di sampingnya. Ayolah, aku ingin berlibur Lukas, rengek Bella manja. Mendengar suara Bella membuat Lukas meleleh seketika. Mau tak mau, Lukas harus menuruti permintaan sang istri tercintanya. Baiklah, ucap Lukas mengalah. Kau memberiku izin? Tanya Bella. Tentu saja, baby. Aku senang jika kau menikmati waktumu. Makasih, Lukas. Aku akan membawakan hadiah untukmu. Tidak perlu. Kau dan Laki kembali dengan selamat saja sudah menjadi hadiah untukku. Dasar perayu ulung. Hei, aku serius, baby. Aku sangat marah jika kalian kembali dengan luka sekecil apapun luka itu. Baiklah, aku akan menjaga diri. Itu berlaku untukmu juga, Lukas. Aku selalu menjaga diriku untukmu, baby. I love you. I love you too. Baiklah, aku tutup. Baby, tunggu. Di mana Laki? Dia tertidur bersama Tiara. Kirim gambarnya padaku, baby. Aku merindukannya. Lalu, padaku tidak? Tentu saja, aku selalu merindukanmu. Maka cepatlah habiskan liburanmu dan pulang. Baiklah, I love you. I love you too, my wife. Sambungan telepon terputus. Namun pesan Bella langsung terlihat. Lukas membuka isi pesan yang ternyata adalah foto sang anak. Lukas tersenyum senang melihat wajah menggemaskan Laki yang tertidur. Pesan kedua masuk. Lukas langsung melototkan matanya, kaget melihat wajah Bella. Aku benar-benar merindukan kalian, ucap Lukas mengelus permukaan ponselnya yang terlihat foto Bella dan Laki. Pukul 11.59 malam. Suara ketikan masih terdengar. Jari Lukas bergerak lincah di atas keyboard. Green tampak menidurkan dirinya di sofa sambil menatap Lukas yang tampak serius. Hei, istirahatkan dirimu, Lukas, ucap Green. Ya, sebentar lagi, balas Lukas menatap Green. Menghembuskan nafas lelah, Green memilih memejamkan matanya. Ia harusnya sudah menduga jawaban yang keluar dari Lukas. Sifat Lukas yang sudah fokus akan satu hal, maka ia akan menyelesaikannya dengan tuntas saat itu juga, tak peduli akan waktu atau apapun. Kau tidak pulang? Tanya Lukas menatap Green. Dan meninggalkanmu sendiri? Ucap Green tak berniat membuka matanya. Hei, aku bukan anak kecil, Green. Ucap Lukas kesal akan kekhawatiran Green. Sudahlah, selesaikan dengan cepat. Aku tak mau menginap di kantor, ucap Green yang membuat Lukas kembali tersenyum. Makasih, ucap Lukas pelan namun dapat didengar oleh Green, membuat senyum kecil juga terbit di wajah Green. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Green dan Lukas baru meninggalkan kantor. Mereka pulang dengan selamat, dan ketika sampai, mereka langsung menidurkan diri dengan nyaman. Pukul 7.55 pagi, Edison Company, Chicago, Amerika Serikat. Green menatap ke sekeliling ruangan rapat yang sudah mulai diisi para tamu. Namun, satu bangku belum juga diisi. Hal ini membuat Green khawatir. Ia langsung keluar dari ruangan untuk menghubungi Lukas. Jujur saja, Green khawatir Lukas akan ketiduran mengingat mereka pulang pukul 2 pagi. Sambungan telepon terjalin. Lukas, di mana kau? Tanya Green to the point. Aku di belakangmu. Green sontak berbalik. Terlihat Lukas sudah rapi dengan setelan jas miliknya. Aku tak menyangka kau bisa datang tepat waktu, ucap Green. Lukas terkekeh. Aku tak mau melewatkan rapat penting hari ini. Kau siap? Tanya Green. Ya, aku siap, angguk Lukas yakin.
Keduanya masuk ke dalam ruangan. Suasana seketika hening. Para pemegang saham menatap ke arah Lukas yang mulai berjalan ke depan, menyiapkan meeting pagi ini. Menghembuskan nafas pelan, Lukas menatap semua pasang mata dengan berani, lalu mulai mempresentasikan semua ide yang ia bawakan pagi ini. Seluruh pemegang saham tampak mendengarkan penyajian Lukas dengan serius. Beberapa pertanyaan diajukan, namun Lukas dengan baik menjawab pertanyaan. Hingga tanpa terasa, penyajian dari Lukas berakhir. Pemegang saham tampak puas dan memberikan tepuk tangan kepada Lukas tak terkecuali Green. Dan tak hanya itu saja, beberapa pemegang saham akhirnya mau bekerja sama pada perusahaan Edison. Ini membuat Lukas lega seketika. Kabar mengenai kemampuan Lukas mengurus perusahaan Edison tampaknya sampai pada telinga Mr. Grey, hingga membuatnya kembali mengajukan kerjasama pada perusahaan Edison. Dan tanpa berpikir panjang, Lukas menerima ajakan kerjasama Mr. Grey yang pastinya membuat perusahaan Edison semakin menanjak naik. Dan mengenai dana yang menurun, tak lain penyebabnya adalah penggelapan yang dilakukan oleh karyawan Lukas. Dan saat itu juga Lukas langsung memecat sang karyawan yang melakukan tindakan licik seperti itu. Bersambung.